Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk materi kuliah tentang teknik penulisan artikel. Ini adalah materi untuk mahasiswa program studi Dr. Ilmu Sosial Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Ini adalah kuliah pertama dari 4 rangkaian kuliah yang harus saya ampu. Yang kali ini kita akan membahas pada pengantar atau bab 1, pengantar studi teknik penulisan artikel ilmiah. Ada 4 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perihal publikasi ilmiah. Yang kedua adalah relevansi mempelajari teknik penulisan artikel ini. Yang ketiga adalah subject matter atau materi yang ingin saya sampaikan. Dan akhirnya adalah metode pembelajaran. Kita akan mulai dulu yang pertama. Perihal publikasi ilmiah. Karakteristik tulisan akademik itu merupakan yang khas di kalangan dunia akademik. Dan ini adalah karya yang kira-kira membedakan antara corak tulisan akademik dengan non-akademik. Tulisan akademik merujuk pada aneka ragam karya ilmiah yang disusun untuk kepentingan akademik. Kendati pun sebenarnya tidak terbatas dibaca oleh kalangan akademis, setelah tentu saja dipublikasikan ke jurnal yang dipilih oleh mereka kalangan akademis itu inginkan. Nah, sebenarnya ragam karya akademik itu tidak hanya publikasi artikel ilmiah, tetapi juga ada yang namanya skripsi, tugas akhir untuk program sarjana S1, tesis untuk program magister, dan disertasi untuk program doktoral atau S3. Selain itu adalah juga ada makalah atau paper ilmiah yang disampaikan, yang dipresentasikan ke forum-forum ilmiah, dan tentu saja adalah jurnal ilmiah. Nah, secara esensial, tulisan atau artikel karya akademik dibedakan dari tulisan kreatif pada umumnya. Yang pertama misalnya yang kita kenal tulisan yang bersifat pribadi, personal writing, seperti Anda menulis tentang diary, buku harian, kebiasaan anak-anak muda pada masa atau zamannya seperti generasi saya. Yang kedua adalah tulisan populer atau opini atau pendapat, seperti di Kompas, itu opini, di Tempo itu namanya pendapat, gitu ya, populer, tulisan populer. Dulu di Suara Merdeka, media lokal di Jawa Tengah ini, ada namanya karangan khas, tapi tampaknya sekarang menjadi opini, dan akhirnya adalah laporan jurnalistik. Itu yang berbeda dengan karya akademik atau artikel akademik. Nah, ada beberapa yang khas dari artikel ilmiah atau karya akademis yang dimaksud. Yang pertama adalah formalistik. Karya akademik menggunakan sistematika tertentu, metode-metode tertentu yang bersifat metodis, lalu ragam bahasanya adalah ragam bahasa ilmiah, kemudian bercirikan objektif, eksplisit, ialah artinya bahwa tidak bertele-tele tetapi fokus pada topik atau isu yang diangkat, dan tentu saja tidak bersayap, tidak mendayu-dayu, tidak banyak kemungkinan yang menimbulkan multitafsir, dan terikat dengan gaya selingkung tersendiri. Selingkung itu meliputi beberapa hal yang berkenaan dengan tata tulis, ragam kebahasaan secara teknis,
yang digunakan dan seterusnya. Itu maksud dari formalistik. Yang kedua, bersifat substantif atau materialistik. Karya akademik memuat isu-isu tertentu yang bernilai ilmiah. Informasinya bersifat argumentatif, konsepsional, teoritis, hasil pengujian ilmiah, dan substansi lainnya yang pada pokoknya bernilai akademis. Dua ciri itulah yang membedakan karya ilmiah dengan karya-karya kreatif lainnya. Nah, dengan melihat tujuannya, karya akademis itu ditulis oleh, dari dan untuk kalangan akademis, the academic community. Namun, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa jika karya itu dipublikasikan, maka tentu saja ia tidak terbatas, tak terbatas dikonsumsi oleh semata khalayak pembaca dari kalangan akademis, karena ia terbuka untuk kemungkinan mengundang perdebatan, memberi efek edukatif ilmiah yang luas, dan sebenarnya inilah tujuan paling optimum dari sebuah karya akademis. Kita tahu dan seringkali menjumpai satu topik yang dibahas sampai berlarut-larut, menimbulkan polemik. Nah, polemik itu justru akan mengkayakan pemahaman kita terhadap satu topik atau isu. Dan bagi saya itu adalah tujuan paling optimum, karena karya berarti dibaca oleh mereka yang meminati di bidangnya. Apalagi adalah tentu saja sudah disitasi, bahkan dikutip, jadi perdebatan-perdebatan yang menurut saya sangat mengasyikkan. Nah, karena ujung dari itu adalah memperoleh sintesis baru dari apa yang ditulis. Saya punya rumus, tesis plus antitesis menjadi sintesis. Itulah karakter tulisan akademik. Yang berikutnya, bahwa tujuan apa penulisan karya akademis ini, yang saya kira penting bahwa penulis, misalnya kita ingin menulis, harus jelas tujuannya apa mereka menulis. Mengapa mereka menulis? Itu mendasar sekali pertanyaannya. Karena harus ada alasan. Tapi saya rasa alasan paling umum untuk menulis satu karya akademis itu adalah, pertama-tama adalah untuk melaporkan satu penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang penulis. Itu yang sering diungkapkan atau sering dilakukan. Maka dia berburu jurnal apa yang tepat, sehingga pas dengan topik, bidang keilmuannya, disiplin ilmunya, kompetensi, dan seterusnya. Itu tujuan utamanya. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan atau yang dipilih oleh penulis. Ini sudah masuk ke urusan yang bersifat teknis. Yang ketiga, untuk mendiskusikan, untuk membuka topik yang menjadi peminat, yang minat bersama, dan memberikan pandangan penulis. Itu sudah jelas tuh ya. Yang ketiga, untuk mensintesis, untuk mensintesis penelitian oleh orang lain tentang satu topik gitu. Lalu akhirnya adalah bahwa untuk mendiskusikan, yang ketiga mendiskusikan satu topik atau objek dari perhatian yang secara umum dilakukan, yang menjadi minat, dan lalu adalah memberikan pandangan-pandangan penulisnya. Dan pada saat bersamaan bahwa tujuan dari penulisan ini
karya ilmiah ini adalah untuk mensintesis gitu ya. Satu riset yang telah dilakukannya tadi itu oleh peneliti lain yang sudah melakukannya, dan akhirnya adalah bahwa hasil penelitian itu dipublikasikan, dan itu adalah bagian yang cukup penting dari metode ilmiah, ya, metode ilmiah yang diusung oleh seorang peneliti yang biasanya, kendati pun tidak selalu, dilakukan oleh masyarakat akademis atau sivitas akademika. Nah, jurnal ilmiah sekarang dalam khazanah penulisan akademis dikenal jurnal ilmiah ialah publikasi berkala yang tentu saja tidak lain untuk memajukan ilmu pengetahuan dan lazim merupakan laporan penelitian baru yang dikenal secara luas. Kebanyakan jurnal ilmiah itu sangat terspesialisasi, kendati sebagian dari jurnal-jurnal yang bisa kita amati itu biasanya adalah dalam bentuk-bentuk pendapat ilmiah. Itu fine-fine saja, itu sah-sah saja. Lalu jurnal ilmiah memuat artikel yang di peer review, yang dicek, yang diteliti, yang diverifikasi oleh peer review, atau kalau dalam bahasa Indonesia pengecekan oleh sejawat. Untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa artikel itu memenuhi standar kualifikasi jurnal dan tentu saja adalah validitas ilmiahnya. Jadi kalau Anda mengirimkan artikel, selalu ada peer review-nya. Lalu ada penilaian, apakah layak atau enggak. Kalau layak tetapi masih ada kekurangan, mereka akan kasih komen, dan di waktu tertentu yang ditunggu kita akan memenuhinya, diharuskan memenuhinya jika kita memang bersemangat untuk supaya artikel kita dimuat. Nah, nilai tambah jurnal ilmiah tentu saja karena jurnal ilmiah adalah karya ilmiah, memiliki perbedaan substantif dengan karya-karya lainnya. Menyambung dari yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ini. Pertama adalah standar and impact. Standar kompetensi seseorang, akademisi, peneliti, atau terkait dengan pelaku pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, dalam kapasitas institusional ada dampak ya dari misalnya banyaknya masyarakat ilmiah suatu negara untuk menulis di berbagai jurnal. Ya bahkan jadi tolok ukur perkembangan dan kapasitas ilmiah di suatu negara. Nah, satu di antaranya karena ditentukan oleh frekuensi dan intensitas publikasi pada jurnal ilmiah. Yang pertama begitu. Karena misalnya di Asia Tenggara sendiri, sebelum menteri dua yang terakhir, itu kita sangat rendah penetrasi penulisan jurnal kita di jurnal-jurnal ilmiah. Tapi sejak era kepemimpinan atau Menteri Prof. M. Nasir, ialah orang Undip, ya, waktu jadi mendikti Ristek gitu ya, maka kemudian keharusan untuk menulis di jurnal itu sekarang kita bahkan nomor 1 di Asia Tenggara. Kita mengalahkan universitas besar paling kurang di Asia Tenggara ini. Nah, itu berkat beliau yang mengintensikan, meninggikan frekuensi keharusan supaya para dosen, peneliti, dan juga mahasiswa itu melakukan upaya-upaya supaya penetrasi kita dalam penulisan di jurnal-jurnal skala internasional meningkat. Dan itu yang kemudian terbukti
di saat sekarang. Yang kedua adalah tentu saja kalau masyarakat ilmiah mengukur dari yang selama ini ada bahwa penulisan karya ilmiah, apalagi yang dimuat di jurnal-jurnal yang makin bergengsi, reputasi dan prestise itu meningkat. Ini soal rekognisi ya, soal pengakuan. Nah, ukuran kemajuan yang dicapai seseorang itu bisa dosen, bisa peneliti, institusi, baik prodi, departemen, fakultas, universitas, lembaga tertentu, bahkan menjadi ukuran reputasi seseorang. Kalau Anda punya frekuensi yang tinggi dalam memenetrasi diri melalui karya ilmiah ke jurnal-jurnal yang bergengsi, maka akademisi misalnya, peneliti ilmuwan, itu akan dianggap akan dinilai punya reputasi dan prestise tertentu yang tinggi di tengah-tengah lingkungannya sendiri dan bahkan lebih luas dari itu. Nah, dalam skala lebih luas, ya penulisan karya ilmiah ini jadi ukuran reputasi dan prestasi lembaga, daerah, bahkan negara. Yang ketiga, reproducibility and replicability. Produktivitas seseorang atau institusi, satu di antaranya diukur dari produktivitasnya dalam menerbitkan karya ilmiah. Apalagi sekali lagi di jurnal-jurnal yang bereputasi baik. Dalam arti yang lebih luas, artikel yang dimuat di dalam jurnal, terlebih jurnal yang bereputasi, lalu banyak disitasi oleh pasar gagasan masyarakat ilmiah, itu menunjukkan bahwa tingginya produktivitas dan reaplikabilitas seseorang atau institusi. Bagi universitas yang punya dosennya, guru besarnya, frekuensi tinggi, maka itu kemudian menjadi gengsi tersendiri, reputasi sendiri. Akhirnya adalah kemajuan suatu negara diukur antara lain dari ilmuwannya, apakah terdepan di dalam melakukan karya, dan karya itu dimuat di media-media jurnal ilmiah bereputasi baik, bereputasi meyakinkan, maka sudah barang pasti akan membawa nama seseorang, nama institusi, nama bangsa, nama negara harum di forum-forum internasional. Di tengah-tengah itu artinya penanda juga bahwa institusi itu unggul dan kompetitif di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negaranya, serta lebih jauh adalah bergengsi dalam forum-forum internasional, flagship and competitive. Artinya itu, misalnya saat ini Indonesia memiliki 20.800 akademisi dan peneliti, itu artinya menyumbang karya-karya ilmiah untuk peradaban umat manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan itu terbaiknya memenangkan kompetisi dan pasar gagasan dunia. Saudara, relevansi materi kuliah ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan guna laksananya. Jelas bahwa menulis karya ilmiah di jurnal akan meningkatkan kapasitas teknik menulis publikasi skala nasional bahkan internasional yang bereputasi. Jelas ya bahwa itu menunjukkan adanya kapasitas seseorang, baik secara teknis maupun substansi, baik skala nasional maupun regional serta bahkan internasional. Dan itu adalah reputasional yang sangat baik. Nah, karena itu, saudara, bahwa materi kuliah ini sangat relevan. Seperti harapan kita. Kenapa? Karena satu, menunjukkan pemahaman yang baik tentang dunia penulisan artikel jurnal internasional. Itu yang utama. Yang kedua, menguasai jenis penerbitan jurnal bereputasi nasional dan internasional. Karena jelas bahwa memahami materi kuliah ini adalah
sama juga menguasai jenis penerbitan jurnal bereputasi nasional dan internasional. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar teknik penulisan jurnal bereputasi. Ini nanti saya akan pandu untuk kita memahami bareng-bareng gitu. Lalu adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam basis penulisan artikel jurnal ilmiah dan internasional bereputasi. Artikel jurnal ilmiah nasional yang bereputasi sekurang-kurangnya jika dimuat dalam Sinta 2, dan jurnal ilmiah internasional yang bereputasi paling kurang akan lebih bagus kalau paling kurang pada Q3, dan menghasilkan draft penulisan artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional sesuai dengan target kuliah setelah ini. Nah, keharusan tiap peserta kuliah untuk mempublikasikan jurnal ilmiah itu ada keharusan bahwa sesuai dengan kurikulum Merdeka, termasuk program Doktor Ilmu Sosial ini, pada semester ketiga Anda harus menunjukkan artikel yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah level nasional. Publikasi ilmiah nasional ini sudah menjadi mata kuliah tersendiri, nanti akan bisa pelajari, Anda bisa pelajari, bobotnya 3 SKS, dan pada semester ketiga pula harus menunjukkan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah level internasional, publikasi internasional. Ini besar sekali, bobotnya adalah 7 SKS. Nah, jurnal bereputasi ini sekurangnya adalah Sinta 2, lalu jurnal internasional Scopus Q3. Nah, saya perlu sampaikan kerangka kurikulum Prodi DIS tahun 2020, Kampus Merdeka itu atau Merdeka Belajar. Ini dia ada semester 1, 2, 3, jelas sekali di situ dilihat, dan ini adalah karya yang bisa rute yang bisa Anda ikuti untuk menempuh program studi di Prodi Doktor Ilmu Sosial dan berdasarkan kurikulum tahun 2020. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa Undip sudah secara efektif menerapkan kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020 yang kebetulan saya ikut membantu menyusun desainnya, desain kurikulumnya. Semester 1, semester 2, semester ketiga Anda bisa lihat sendiri. Ya, lalu semester 4, 5 dan 6. Jadi Anda peserta program doktor ini dirancang sampai ke semester 6 dengan beban bobot SKS sebanyak 42. Ya. Nah, ini dia terkait dengan urusan kita, ada teknik penulisan artikel ya pada semester 1, lalu pada semester 3 publikasi ilmiah nasional ada 3, dan yang akhirnya adalah publikasi internasional besar sekali 7 SKS. Karena memang kami bagian dari sistem yang sedang digalakkan oleh kementerian ini, maka program ini menyesuaikan dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Nah, karena itulah terdapat 13 mata kuliah, 42 SKS, dan masa studi 6 semester atau 3 semester. Nah, saudara, bagaimana Anda menjadi seorang dokter rutenya? Mata kuliah ini termasuk di dalamnya yang menjadi perhatian. Anda lihat di situ ada pembekalan pemikiran, metodologis, praksis, dan sosok yang dihasilkan dari proses-proses yang sangat mungkin akan Anda lihat. Ini pembekalan, ini semacam pembekalan. Ini meliputi beberapa mata kuliah yang sudah dirancang ini. Lalu Anda dibekali metode penelitian, termasuk di dalamnya adalah penulisan karya ilmiah,
jurnal-jurnal internasional, lalu Anda dipraktikkan gitu ya, diharuskan untuk membuat praktek dalam bentuk yang konkret. Ini dia ada 1, 2, 3, 4 materi kuliah, dan Anda adalah sosok sebagaimana yang diharapkan karena dinyatakan dengan disertasi. Itu yang sering yang merupakan ciri khas dari program doktor. Mahasiswa program doktor harus menempuh cara-cara seperti yang saya sampaikan ini. Ini teknik penulisan ilmiahnya di sini. Lalu kewajiban lain adalah publikasi ilmiah nasional dan publikasi internasional. Seperti yang tadi sudah saya singgung. Nah, tujuan doktor pasti ya, ilmuwan, cendekiawan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya etika, punya berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Itu adalah Peraturan Rektor Undip nomor 5 tahun 2020. Nah, ini adalah subject matter yang harus Anda lampaui. Tapi tentu saya tidak akan mendetailkan soal ini. Ya, kita subjek matter per bulan ini adalah pertama ini hari ya. Pertemuan ini ada silabus, jenis dan fungsi artikel ilmiah. Insya Allah jika tidak ada aral melintang kita akan lakukan minggu depan. Kemudian anatomi, ya, artikel ilmiah. Anatomi itu semacam kita bedah organ-organnya, gitu ya, seperti orang eksakta melakukan terutama kedokteran, anatomi dari artikel ilmiah itu apa saja, gitu ya. Lalu setelah ini lalu adalah analisis dan praktek penulisan ilmiah. Nah, di sini saudara-saudara, saya akan mengajak Anda untuk kita mendengarkan pengalaman dosen tamu dari luar yang nanti saya akan hadirkan di pertemuan kali keempat. Itu masih cukup waktu untuk 2 kali melampaui dari apa yang sudah kita rancang dalam subjek matter perkuliahan kita kali ini. Dan seterusnya adalah nanti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan pertemuan ke-14 itu akan diampu oleh dosen yang lain yang memang sudah pakar di bidangnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, subjek matter terkait dengan perkuliahan kita pada semester ini. Kalau lihat dari materi-materi ini, Anda akan begitu selesai mengikuti kuliah ini sudah mahir gitu ya. Paling kurang dalam penguasaan konsepnya sebelum dan terutama diharapkan terjun sebagai praktek ya. Sebagai praktek dalam penulisan karya ilmiah yang memang menjadi keharusan buat mahasiswa melakukan penerbitannya. Nah, baik, Oke. Kalau lihat juga dari sisi-sisi yang Anda bisa perkirakan, ya, misalnya kerangka teknik penulisan artikel ilmiah, elemen strukturnya, konten dan gaya artikel ilmiah, gitu ya, itu jelas sekali menunjukkan bahwa Anda diajak untuk memahami dengan
lebih komprehensif gitu ya. Tapi selebihnya itu, di atas itu adalah bagaimana Anda juga belajar. Nah, learning method kita, metode belajar kita, karena ini adalah sudah penerapan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM. Di program ini, program doktor ini juga sudah menerapkan secara efektif, ya, dan arahnya pada student, ya, pada metode pembelajaran yang berpusat ke peserta ajar, mahasiswa. Lalu juga pada pembelajaran, metode pembelajaran yang didasarkan pada aktivitas mahasiswa. Ada dua di soal ini. Pertama adalah MBPL, ya, Model Project Based Learning, dan lalu adalah case study, case method maksud saya. Nah, kerangka perkuliahan ini, ya, evaluasinya, aktivitas partisipatif, hasil proyek, kognisi pengetahuan, bahkan UTS dan UAS yang selama ini punya bobot penilaian yang tinggi, kali ini justru lebih kecil ketimbang dari aktivitas partisipatif. Saya rasa itu, saudara-saudara, kita sudahi pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.